Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusmaliani, NPM 2202090181, kelas 6D Pagi PGSD, mata kuliah Pembelajaran Sosial dan Bahasa di SD. Nah, video ini menceritakan tentang sejarah Gedung London, Sumatera Utara. Sejarah Gedung London, Sumatera. Gedung London, Sumatera sering disebut sebagai Gedung Lonsum, adalah salah satu bangunan bersejarah yang terletak di pusat kota Medan, Sumatera Utara, yaitu di Jalan Ahmad Yani yang lebih akrab disebut dengan wilayah Kesawan. Gedung Lonsum dikenal juga sebagai simbol kejayaan perkebunan kolonial di Sumatera. Gedung ini menyimpan kisah panjang tentang peran vitalnya dalam industri perkebunan dan perkembangan ekonomi di Hindia Belanda. Gedung yang megah ini tidak hanya menjadi ikon arsitektur di Medan, tetapi juga saksi bisu dari berbagai peristiwa penting di masa kolonial dan pasca kemerdekaan Indonesia. Gedung ini juga menjadi cagar budaya dan pusat wisata sejarah di Medan. Gedung London, Sumatera dibangun pada tahun 1909 di tahun yang sama dengan kelahiran Ratu Belanda masa itu, Ratu Juliana. Maka dari itu, pada awalnya Gedung London, Sumatera diberi nama sebagai Gedung Juliana. Saat didirikan, gedung ini menjadi kantor milik Harrisons dan Crosfield, sebuah perusahaan perkebunan dan perdagangan yang berbasis di London. Pada tahun 1982, Harrisons dan Crosfield menjual sahamnya ke perusahaan Malaysia Sime Darby. Kemudian pada tahun 1994, Sime Darby menjual semua aset perkebunan termasuk Gedung London Sumatera kepada London Sumatera Plantation atau PT London Sumatera. Sampai saat ini, Gedung London Sumatera masih digunakan sebagai gedung perkantoran PT London Sumatera. Sehingga, gedung yang menjadi kantor bagi sebuah perusahaan agroindustri ini kemudian juga dikenal sebagai Gedung Lonsum. Selanjutnya, keunikan Gedung London Sumatera. Nah, alasan mengapa Lonsum terlihat lebih mencolok dari bangunan lain di sekitarnya itu karena letak veranda yang menonjol ke sudut jalan. Posisinya kurang lebih berada di tengah-tengah persimpangan jalan. Meskipun Gedung Lonsum dibangun pada masa 90-an, model arsitekturnya pun dipengaruhi gaya Eropa, seperti yang terlihat pada bentuk jendela di sisi kiri dan di sisi kanan. Sementara, gaya arsitektur kolonial Belanda terlihat dari bentuk jendela panjang dan lebar plus tiang-tiang tangga besar di depan pintu masuk, menunjukkan kekhasan gaya arsitektur kolonial Belanda yang sangat mencolok namun indah. Gedung London Sumatera tercatat sebagai gedung pertama di Medan yang menggunakan teknologi lift yang menjangkau 5 lantai. Bentuk lift seperti sangkar besi bermotif bunga dengan dekorasi bermotif Art Deco. Lift yang digunakan sejak tahun 1910 ini masih berfungsi dengan baik. Untuk perawatannya dilakukan setiap hari Sabtu, bahkan setiap tahun didatangkan teknisi khusus dari Inggris. Menariknya lagi, lift ini bekerja dengan menggunakan tenaga tuas sederhana yang dioperasikan oleh seorang operator, bukan dengan sebuah tombol seperti lift modern pada umumnya. Cara kerja ini bahkan masih dipertahankan hingga sekarang. Perkembangan ekonomi Gedung London Sumatera ini berkembang ketika harga karet melonjak. Perusahaan ini kemudian tertarik untuk melakukan investasi di bidang usaha perkebunan karet. Mereka mengoperasikan perkebunan di beberapa negara seperti Sumatera, Malaysia, Sri Lanka, dan beberapa negara Asia lainnya. Perkebunan di Sumatera ini berkembang sejak diberlakukannya ekonomi liberal oleh pemerintah Belanda. Untuk membuka banyak perkebunan, kemudian pemerintah Belanda mengundang investor untuk bekerja sama dengan sistem konsesi
yang tentunya hal ini akan menguntungkan pemerintah Belanda pada saat itu. Karena prospek perkebunan Sumatera begitu bagus, maka perusahaan Harrisons dan Crossbill ini menambah usaha perkebunan lainnya, yaitu kelapa sawit, teh, kopi, dan coklat. Perkebunan Harrisons dan Crossbill ini tersebar di beberapa daerah Sumatera. Perusahaan perkebunan ini kemudian berinvestasi di bidang kayu di daerah Kalimantan dan bekerja sama dengan perusahaan British North Borneo. Setelah usaha pembalakan kayu tidak lagi menjanjikan, perusahaan ini kemudian berinvestasi ke perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. Kemudian, membeli 3 perkebunan besar yang beroperasi di Malaysia. Terima kasih sudah menonton video ini.